PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Provolt, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Ya, begitulah Ambar. Kok bisa sampai begitu? Aku yang memperhatikan mereka dari balik pohon yang rimbun. Gemetar. Lututku sampai lemas. Rasanya mau copot. Aku merinding. Keringat dingin membasahi tubuhku. Yulidar. Kenapa bisa sampai begitu? Orang Tibet. Mana? Itu. Di bawah sana. Iya. Benar mereka. Mereka sedang istirahat. Duduk-duduk di bawah sebuah pohon. Kau lihat? Ya. Di sebuah tegalan padang ilalang itu. Wah. Dua orang Tibet itu. Dua-duanya gemuk dan pendek. Kepalanya gundul. Sepintas lalu seperti badut. Sama sekali tidak nampak kalau mereka memiliki ilmu yang sangat tinggi. Iya, kenyataannya memang begitu. Orang yang tampangnya seram, badannya tinggi dan kekar, gerak-geriknya sangat gagah. Kelihatannya seperti seorang yang ilmunya sangat tinggi, tapi belum tentu demikian. Oh iya ya. Lalu seorang yang kurus, kerempeng, dan mukanya pucat. Iya. Kalau jalan perlahan-lahan, seperti orang sakit. Iya. Tapi ternyata orang yang seperti itulah yang memiliki ilmu kesaktian yang luar biasa. Iya, benar. Orang yang tampangnya sangar, biasanya cuma main gertak sambal. Iya. Sok dan sombong, main gertak, main bentak. Tapi ketika dilawan, tidak ada apa-apanya. Nah, itu dia. Siapa? Kijara dan Lugina. Mana? Itu. Berjalan dari utara, memasuki padang ilalang, mendekati dua orang Tibet yang sedang duduk-duduk itu. Gila. Mereka berjalan dengan tenang. Tidak nampak bahwa mereka akan melakukan sebuah pertarungan hidup mati. Itulah orang-orang yang berilmu tinggi. Gerak-geriknya tenang dan wajar. Tidak petantang-petenteng, berlagas ojagoan. Kampala, ada yang datang. Ya, dua orang yang nampaknya tokoh-tokoh sakti. Langkah mereka sangat ringan. Berjalan di tengah-tengah padang ilalang. Seperti berjalan di sebuah dataran yang tidak berpohon sama sekali. Ya, pohon-pohon ilalang yang dilewati oleh mereka hanya meliuk-liuk sedikit saja. Menunjukkan bahwa mereka memiliki ilmu meringankan tubuh yang sempurna. Mudah-mudahan mereka bukan orang Madangkara dan tidak untuk mengajak kita bertarung. Ya, aku sudah tidak mau lagi bentrok dengan orang-orang Madangkara. Tujuan kita hanya Brahma dan Mantili. Kalian orang-orang dari negeri Tibet? Benar, saya Kampala. Dan ini teman saya Targu. Aku Lugina. Dan ini temanku Kijara. Selamat berjumpa. Kalian harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah kalian perbuat. Maksud saudara? Kedatangan kalian telah menimbulkan onar. Menimbulkan korban di mana-mana. Untuk itu, kalian harus ikut dengan kami ke Madangkara. Untuk dihukum penggal. Saudara Lugina. Bentrokan di antara orang-orang rimba persilatan
Sudah biasa, bukan? Jadi kau menolak? Kami tidak bisa mengabulkan kehendak saudara. Sebab kami tidak bersalah. Tidak bersalah? Ya. Kami datang ke sini dengan tujuan ingin berjumpa dengan pendekar dua sejoli. Yaitu Satria dan Mantili. Tapi mengapa kami dihalang-halangi? Semua orang Madangkara sudah pasti akan menghalangi maksud kalian. Termasuk aku dan Kijara. Janganlah memperpanjang urusan ini, Saudara Lugina. Kami tidak ingin mencari bibit permusuhan. Ya, biarkanlah kami menyelesaikan urusan kami sendiri. Urusan kau bukan urusan yang berdiri sendiri. Tetapi menyangkut kami semua. Maaf, kami tidak setuju dengan pendapat saudara. Baik. Keputusan kami, sebelum kalian bisa bertemu dengan Satria dan Mantili, langkahi dulu mayat kami. Kami menolak untuk bentrok dengan saudara. Kalau begitu, harus ikut ke Madangkara untuk menjalani hukuman penggal kepala atau hukum gantung. Oh, itu pun kami menolaknya. Baik. Semua usul dari kami, kalian tolak. Jadi sudah jelas bahwa perkara ini harus diselesaikan dengan kekerasan. Nah, majulah kalian. Hadapi aku Lugina, murid Padepokan Gunung Sabah. Sungguh amat sayang. Mengapa kita harus bertarung? Semua jalan baik-baik sudah buntu. Jadi jalan apa lagi yang harus ditempuh? Kecuali bertarung. Kampala, biarlah aku hadapi saudara Lugina yang gagah ini. Hati-hatilah. Sebab kelihatannya yang akan kau hadapi kali ini bukan tokoh sembarangan. Iya. Marilah saudara Lugina, kita bermain-main. Perkenankan saya belajar sejurus dua jurus. Bagus. Iya. Nah, mereka sudah bertarung. Coba lihat. Iya, yang bertarung Lugina melawan Targu. Sedangkan Kijara dan Kampala jadi penonton. Iya. Kijara duduk bersila di tempat yang agak jauh. Dan si Kampala juga duduk bersila di tempat yang terpisah. Jurus-jurus silat tangan kosong orang Tibet itu tidak jauh berbeda dengan jurus tokoh-tokoh di sini. Cepat dan mantap. Mereka baru pemanasan. Belum nampak siapa yang lebih unggul. Ya, masih kelihatan seimbang. Sebab kedua-duanya belum mengeluarkan jurus-jurus andalannya. Nah, Lugina meningkatkan serangannya. Juga si Targu melakukan hal yang sama. Mereka bergerak lebih cepat dari yang tadi. Iya, tadi mereka baru pemanasan. Sekarang mereka bertarung sungguh-sungguh. Iya. Inilah Lugina terus-menerus meningkatkan tempo pertarungan. Sekarang dia mengeluarkan semua jurus-jurus simpanannya. Waduh, mereka makin cepat. Wah, Mereka bergerak terlalu cepat. Dia tidak kelihatan lagi orangnya. Yang nampak hanya dua buah gulungan sinar saling sambar. Oh, iya. Pertarungan sudah berlangsung 100 jurus lebih. Tapi belum terlihat siapa yang menang. Mereka masih seimbang. Bergerak sangat cepat. Seolah-olah tidak menyentuh tanah dan bertarung di udara. Sekarang mulai nampak Lugina yang terdesak. Ya, sedikit demi sedikit, perlahan-lahan sekali. Targu bisa mendesak Lugina. Gawat. Lugina terdesak. Orang Tibet itu mengeluarkan jurus-jurus yang aneh. Lugina nampak agak bingung. Dia sudah tidak bisa melakukan serangan lagi. Dia hanya bisa menangis dan menggelak dan mundur-mundur terus. Wah, langsung kena. Dadanya digedor oleh pukulan tangan kanan Targu yang keras sekali. Pertarungan itu berhenti. Wah, Lugina kalah. Dia berlutut di tanah. Oh, Memegangi dadanya.
Dia nampak kesakitan. Dan napasnya tersengal-sengal. Kau hebat, orang Tibet. Bisa mengungguli aku. Tapi aku belum kalah. Ayo kita teruskan. Ya. Wah, Lugina mencabut kujang. Lugina mengeluarkan senjata ampuh. Kujang perunggu. Wah, bakal ramai ini. Lugina akan mempergunakan senjata mujizatnya. Kujang perunggu. Kau berniat pakai senjata. Baik, aku juga punya senjata. Lihat, orang Tibet itu juga mencabut senjatanya. Iya, Hutim. Hutim? Iya, itu senjata orang Tibet. Namanya Hutim. Bentuknya sangat lucu, seperti sabu uji pembersih lantai. Iya. Senjata apa itu? Bentuknya sangat aneh. Tapi aku yakin senjata yang bentuknya lucu itu pasti sangat ampuh dan merupakan senjata khusus orang-orang Tibet. Senjata kau sangat aneh. Tapi bentuknya lucu. Senjata kau juga aneh. Pisau bukan. Keris bukan. Pedang pun juga bukan. Ya, senjataku bernama kujang. Kujang dibuat dari perunggu. Senjataku ini namanya Hutim. Dibuat dari bulu serat kapas yang paling halus. Baik. Mari kita buktikan. Kujang atau Hutim yang akan hancur. Majulah. Ya! Lugina menyerbu sangat ganas. Kujangnya menderu-deru mengerikan. Kalau kena, bisa putus leher orang Tibet itu. Tapi orang Tibet itu hebat juga. Iya. Hutimnya berkibar-kibar, mengeluarkan angin pukulan yang dahsyat. Bukan main. Lugina ternyata ahli mempergunakan senjata pendek. Senjata kujang di tangannya berputar-putar sangat cepat, seperti ular kobra yang menerjang mangsanya. Hebat sekali. Senjata orang Tibet itu mengeluarkan angin pukulan yang menderu-deru, menyambar-nyambar bagaikan bola. Menyaksikan orang-orang yang berilmu tinggi bertarung. Hari begini ini, mataku jadi kabur. Kepalaku jadi pusing. Pandangan mataku juga jadi nanar. Mereka sudah tidak nampak orangnya. Iya. Yang kelihatan hanya dua buah gulungan sinar hitam yang saling sambar menyambar. Pertarungan sudah berlangsung 100 jurus dan mereka masih seimbang. Belum nampak siapa yang akan keluar menang. Kedua-duanya sangat ganas dan dahsyat. Pertarungan itu bisa berlangsung lama sekali. Membenturkan senjatanya masing-masing. Hutim saling bentur dengan dahsyat. Setan, kujangku patah jadi 3 potong. Gila. Hutim senjata andalanku hancur. Senjata andalan Lugina, kujang perunggu itu hancur. Patah menjadi 3 potong. Bukan main. Senjata andalan Targo, Hutim itu hancur berantakan. Ya, senjata andalan mereka dua-duanya hancur. Orang Tibet, senjataku hancur. Juga senjata kau hancur. Sekarang tidak ada pilihan lain kecuali harus mempergunakan ilmu kedijayaan. Baik, mari kita mengadu jiwa. Aku akan mengeluarkan ilmu pemungkas ajian Waringin Sungsang. Karena kau berniat mengadu jiwa, maka aku juga akan mengeluarkan ilmu simpananku yang terakhir. Ilmu salju menyiram bumi.
Mereka sudah sampai pada puncak pertarungan. Kedua-duanya hendak mempergunakan ilmu kesaktian tingkat tinggi. Oh, Lugina mengeluarkan ilmunya yang terkenal, Ajian Waringin Sungsang. Ilmu salju menyiram bumi. Juga pasti ilmu dia yang terakhir. Mereka saling terjang, bertabrakan, lalu terpental. Dua-duanya jungkir balik, lalu terkapar di tanah. Lugina terkapar, lalu diam tidak bergerak-gerak. Pasti dia mengalami luka dalam yang sangat hebat. Bahkan mungkin dia yang tewas. Tapi Targo juga terkapar di tanah. Dari mulutnya, hidungnya dan telinganya keluar darah. Jangan-jangan... Targo. Jagat Dewa Batara. Nyawanya sudah melayang. Jiwanya tidak tertolong lagi. Targo mati. Lugina. Tubuhnya beku dan dingin. Dingin sekali. Wajahnya pucat seperti kapas. Lugina. Jantungnya berhenti berdenyut. Lugina tewas. Keparat setan gundul. Kau telah membunuh saudara seperguruanku. Kubunuh kau. Aku bunuh. Saudara seperguruanku juga tewas. Bukan hanya kau yang berduka cita, tapi aku juga. Aku kehilangan orang yang paling setia. Aku tidak peduli. Kedatangan kau orang Tibet menyebabkan aku kehilangan orang yang paling dekat dengan aku. Lugina lebih dari seorang sahabat bagiku, juga lebih dari seorang saudara. Dia orang yang paling berarti bagi hidupku, dan sekarang dia mati. Kau harus menebus kematian, Lugina. Aku hancurkan kau dengan ajian Waringin Sungsang. Rupanya dia tidak main-main. Dia juga sama seperti Lugina, mau menggunakan ajian Waringin Sungsang. Tapi tentunya lebih sempurna dan tingkatannya lebih tinggi. Aku tidak boleh main-main. Aku tidak akan mempergunakan ilmu salju menyiram bumi. Sebab ilmu itu tidak bisa menang melawan ajian Waringin Sungsang. Ya, tidak ada jalan lain bagiku, kecuali harus mengeluarkan ilmu andalanku, Paku Mega. Ini pertarungan yang paling gila. Lugina dan si Targo, dua-duanya sudah mati. Sekarang Kicara dan Kampala juga akan mengadu jiwa. Ilmu apa yang akan dikeluarkan oleh orang Tibet itu? Dia duduk bersila di tanah dan dari ubun-ubun kepalanya keluar asap. Itu ilmu setan. Jagat Dewa Batara. Lihat, orang itu naik ke atas, mengambang di udara, tetap dalam sikap duduk yang bersila. Edan, orang itu bisa terbang sambil tetap duduk bersila. Sambil duduk dan tetap bersila, dia bisa melayang-layang, meluncur dengan cepat seperti panah. Dia juga melompat, menyongsong Kampala yang sedang meluncur. Edan, Kampala yang meluncur seperti panah, sambil tetap dalam sikap duduk bersila, disongsong oleh Kicara. Mereka pasti berbenturan di udara.
mengambang di udara dalam keadaan duduk berkira seperti semula. Tapi sekarang turun. Iya, perlahan-lahan turun dan menyentuh tanah. Iya. Duduk berkila di atas tanah. Orang itu mengatur pernapasan. Lihat, dadanya turun naik dengan teratur. Lalu Kijara bagaimana? Dia tergeletak di tanah, tidak bergerak-gerak. Nah, si Kampala orang Tibet itu membuka matanya dan perlahan-lahan dia berdiri. Dia mendekati Targu. Temannya itu juga sudah jadi mayat. Iya, perlahan-lahan dia mengangkat Targu, lalu digendong. Kemudian berjalan lambat-lambat meninggalkan tempat pertarungan. Dia menangis. Air matanya berlinang-linang. Tentu dia sangat berduka kehilangan teman setianya. Iya. Biarkan dia sampai jauh. Baru kita memeriksa keadaan Kijara. Iya. Nah, dia sudah jauh. Kampala yang berjalan pelan-pelan sambil menggendong Targu sudah tidak kelihatan lagi. Iya. Baik. Ayo, kita ke tempat bekas pertarungan itu. Memeriksa keadaan Kijara. Iya. Dia sudah meninggal. Iya. Dewata yang agung. Kijara meninggal. Dia bertarung mempertaruhkan jiwanya. Dia gugur. Lalu, bagaimana sekarang? Apakah mereka akan dikuburkan di sini saja? Jangan. Lebih baik kita bawa ke Madangkara. Ya, aku setuju. Kau tunggu di sini. Ya. Aku akan mengambil kuda. Aku juga membawa kuda. Kau simpan di mana? Aku sembunyikan di lereng bukit sebelah sana. Baik. Ayo kita ambil kuda. Lalu, jenazah Lugina dan Kijara kita naikkan ke atas kuda. Dan kita bawa ke ibu kota Madangkara. Iya. Targu, maafkan aku. Akulah yang mengajak kau pergi ke negeri Jawa Dwipa ini. Ternyata ini merupakan perjalananmu yang terakhir. Riwayatmu berakhir di bumi Jawa Dwipa. Targu, kau akan aku kebumikan di bumi Jawa Dwipa ini sebagai peringatan bahwa ada seorang Tibet yang gugur di negeri orang dan dikuburkan di bumi Jawa Dwipa. Targu, selamat jalan. Targu, kita datang ke negeri ini karena kita akan membuat perhitungan dengan Satria dan Mandili. Dan kau telah gugur, maka aku anggap kematianmu disebabkan oleh perbuatan Satria dan Mandili. Iya, aku bersumpah, aku akan terus berkelana, mengembara menjelajahi negeri Jawa Dwipa ini, mencari Satria alias Brahma dan Mantili. Brahma! Mantili! Nantikan aku Kampala! Brahma! Kematian Kijara dan Lugina pasti akan membuat geger. Ya, dan Tuanku Brahma pasti akan murka. Sebab Kijara dan Lugina itu sahabatnya. Berhenti! Siapa
Siapa itu? Dua orang perempuan berdiri di atas tanggul di tepi jalan. Hah, Lasmini. Lasmini? 2 kali aku melihat Lasmini ketika dulu ikut meresmikan pesanggerahan keramat di desa Halimun. Oh iya? Iya, dan dia tidak berubah. Tetap cantik dan merawat. Oh, lalu gadis yang di sebelahnya itu siapa? Aku tidak tahu. Mungkin dia temannya atau muridnya. Oh, ya, cantik juga dia. Iya, sebab keadaan gadis itu tidak jauh berbeda dengan Lasmini. Iya. Gerak-geriknya menantang dan meramah. Iya. Kalian pasti pasukan Madangkara. Sebab seragam yang kalian pakai, seragam pasukan Madangkara. Benar. Saya Hulu Balang dan teman saya ini, Tamtama. Oh iya, saya Tamtama. Aku mencegat kalian. Sebab aku merasa kenal dengan 2 mayat manusia yang kalian bawa di atas punggung kuda itu. Nona Lasmini pasti mengenalnya. Sebab kedua jenazah itu adalah Kijara dan Lugina. Kijara dan Lugina? Benar. Ini mayat Kijara dan Lugina. Apakah mereka tewas karena pertarungan? Benar, Nona. Mereka bertarung dengan Kampala dan Targu. Kampala dan Targu? Iya. 1 hari penuh, Kijara dan Lugina bertarung dengan 2 orang tokoh dari Tibet. Dan, ya, mereka memang terlalu dikjaya. Kijara dan Lugina yang tewas. Gila. Hebatnya seperti apa si Kampala dan si Targu? Sampai bisa mengalahkan Kijara dan Lugina. Kami tidak paham tentang ilmu kadikjayaan. Sebab kami anggota pasukan perang yang lebih menguasai ilmu perang daripada ilmu kadikjayaan. Tapi yang jelas, kedua orang dari Tibet itu sangat sakti. Kau menonton pertarungan itu? Iya. Kalau begitu tentu kau tahu kemana perginya kedua orang gila dari Tibet itu. Kampala berjalan lambat-lambat menuju ke utara sambil menggendong mayat Targu. Mayat Targu? Betul, Nona. Targu yang bertarung melawan Lugina, dua-duanya tewas. Wah, sudah mati 1 orang. Berarti orang Tibet itu tinggal 1 orang. Benar. Ambar, ya, ayo kita kejar manusia gundul dari Tibet itu. Iya. Oh, hebat sekali kedua perempuan itu. Gerakannya cepat seperti kilat. Cuma sebentar saja hilang. Tak nampak lagi bayangannya. Iya. Lasmini memang punya ilmu yang sangat tinggi. Temannya juga pasti sama. Oh, tapi mereka pasti akan mampus digempur oleh Kampala. Biarlah. Mau mampus atau tidak, itu urusan mereka. Tugas kita ialah membawa jenazah Kijara dan Lugina ke ibu kota Madangkara. Oh, iya. Ayo jalan. Iya. Lihat, Ambar. Ada orang sedang duduk bersila di hadapan sebuah kuburan yang masih baru. Di bawah sana itu, di sebuah tegalan kecil. Nah, itu dia. Dia? Siapa? Orang gila itu. Kampala. Kampala? Ya, aku pernah bentrok dengan dia. Jadi aku hafal benar sama dia. Tidak akan salah. Dia pasti si Kampala. Orang dari Tibet yang kita cari-cari selama ini. Dia duduk bersila di depan sebuah kuburan. Iya. Kuburan itu nampak masih baru. Pasti itu kuburan Targu. Ya, rupanya dia baru saja selesai menguburkan si Targu temannya itu. Ya, yang tewas bertarung dengan Lugina. Cepat kau tantang dia. Baik. Hei, manusia gundul dari Tibet! Lawan aku! Hei, botak! Masih ingat sama aku? Masih? Kau gadis yang kasar dan binal yang berjudi di desa Dumadak. Ternyata ingatan kau masih baik. Apa maksud Nona bersikap kasar terhadapku? Sekian lama aku kesana kemari mencari kau, dan sekarang ketemu. Kenapa mencari aku? Untuk membayar hutang lama. Membayar hutang lama? Dulu aku kabur melarikan diri, sebab terus terang kau memang hebat. Dan aku belum mau mati, karena aku masih muda. Apa sekarang sudah siap untuk mati? Bangsat! Ngomong asal mangap. Lalu? Aku sekarang tidak takut lagi sama kau. Sebab aku sekarang berdua dengan guruku. Guru? Tuh,
Orangnya berdiri di belakang kau. Gurumu masih muda dan cantik. Botak. Tahu juga kau perempuan cantik. Kau sangat kasar, Nona. Sebab aku benci sama kau. Aku ingin segera membunuh kau. Orang Tibet. Terus terang aku kagum sama kau. Kau bisa mengalahkan 2 orang tokoh di Jaya, Ki Jara dan Lugina. Betapa tingginya ilmu yang kau miliki. Ilmu yang saya miliki tidak terlalu tinggi. Sama saja dengan tokoh-tokoh lainnya. Tapi karena hidup dan mati ada yang mengatur, maka Sang Maha Pencipta telah menentukan Ki Jara dan Lugina yang harus meninggal. Juga sahabat saya, Targo, takdirnya telah ditentukan bahwa dia pun harus mati oleh Lugina. Ya, begitu pula dengan saya. Saya tidak tahu kapan saya akan mati. Mungkin besok, bahkan mungkin hari ini, mati dibunuh oleh Nona berdua. Kalau begitu, sekarang kau sudah siap untuk mati? Semua umat manusia memang harus siap untuk mati. Namun meskipun demikian, diwajibkan pula untuk mempertahankan hidupnya. Sebab usaha mempertahankan hidup adalah perbuatan yang amat mulia. Rupanya kau doyan berkhotbah, Botak. Saya tidak sedang berkhotbah. Saya hanya menjawab apa yang ditanyakan pada saya. Alasan? Kau pandai membolak-balik kata orang Tibet. Tapi semua yang kau uraikan hanyalah menunjukkan bahwa kau tidak akan tinggal diam kalau aku serang. Nona sudah mengetahui jawabannya.